Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya berharap semuanya sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan bahas tentang kesiapan sekolah kita dalam menghadapi tahun pelajaran baru dengan pola new normal. Nah, ketika nanti Kemendikbud membuka kembali sekolah, maka kita harus bersiap untuk menerima siswa kita, peserta didik untuk masuk sekolah kembali. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jadi pertanyaannya adalah siapkah kita gitu. Maka mau tidak mau sekolah harus segera mempersiapkan. Yang pertama adalah hal-hal penting yang perlu disiapkan. Yang pertama misalnya proses screening guru dan karyawan. Kita harus melakukan screening guru dan karyawan, apakah guru dan karyawan kita itu ada potensi penyakit-penyakit, misalnya diabetes, jantung, kalau kehamilan bukan penyakit ya, kemudian paru dan seterusnya, yang itu bisa menyebabkan menjadi faktor rawan untuk mendapatkan penyakit atau tertular penyakit COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu melakukan screening zona lokasi tempat tinggal guru kita, siswa kita, karyawan kita gitu. Karena apa? Jangan sampai nanti ada guru, karyawan justru berasal dari zona merah, sehingga nanti ketika datang ke sekolah menjadi pemicu penularan untuk yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penting juga dilakukan tes COVID-19 dengan metode RT-PCR sesuai standar WHO untuk mengetahui secara pasti apakah ada di antara warga sekolah itu yang terkena atau terjangkit. Yang keempat, guru dan karyawan yang sudah lolos tahap screening diberi tanda gitu, biar menciptakan rasa aman. Oh, aman bergaul dengan bapak ini. Kemudian yang kelima, jauh sebelumnya mestinya sekolah melakukan sosialisasi virtual terkait dengan protokol COVID, new normal, budaya baru yang diterapkan di sekolah tersebut, bagaimana berinteraksi dan seterusnya, sehingga orang tua, siswa, guru, karyawan semuanya paham, saling memahami, sehingga tidak sampai ada datang ke sekolah tanpa membawa masker dan seterusnya itu. Yang keenam, tentu sekolah tidak bisa satu hari penuh seperti kemarin full day sampai pukul 4 sore, maka perlu ada pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar. Mungkin hanya separuh ya, hanya sampai pukul 10 atau 11. Maka di sini perlu penjadwalan ulang, pembuatan jadwal yang bagus sehingga semuanya bisa tercover. Yang ketujuh saya kira yaitu mendata kondisi siswa setiap saat atau setidaknya seminggu sekali lah ya. Jadi ketika siswa mau berangkat sekolah itu dicek gitu, apakah kondisi siswa benar-benar sehat atau punya keluhan. Sehingga kalau punya keluhan sebaiknya ya learn from home, tidak perlu masuk sekolah, dan guru melayani, tetap melayani learn from home. Kemudian yang kedelapan, posisi tempat duduk. Tentu tidak bisa seperti kemarin lagi, harus ada jarak. Jaraknya setidaknya 1,5 meter ya, sehingga satu kelas dengan demikian tidak bisa diisi dengan 36 siswa. Mungkin separuhnya 15 siswa atau 16 siswa cukup, sehingga jaraknya cukup antara satu meja dengan meja yang lain. Berikutnya adalah guru dan siswa dibatasi geraknya. Jadi pergerakan antar kelas, siswa berkunjung kelas lain dan seterusnya harus dibatasi. Karena nanti bisa menjadi rawan. Kalau misalnya ada yang terkena satu, bisa menjalar ke yang lainnya. Tentu yang ke-10 adalah menjaga jarak ini. Apapun aktivitasnya, apakah di kelas, apakah mungkin di tempat ibadah, apa di sekolah, di lapangan, ini harus ada jaga jarak. Lalu yang ke-11 adalah screening harian. Jadi guru, karyawan, siswa di screening, apakah ada yang sakit. Nah, sebaiknya kalau sakit ya nggak berangkat ya. Kemudian yang ke-12, tidak berkumpul, terutama para pengantar. Maka kan tadi harus ada sosialisasi dulu. Jangan sampai para pengantar bertemu dengan pengantar atau penjemput siswa, bertemu dengan temannya, kumpul-kumpul, ini menjadi satu kumpulan yang rawan akan tertular. Kemudian yang ke-13, screening fisik. Apakah para warga sekolah yang masuk sekolah itu pakai masker, apakah kelihatan sakit, dan seterusnya, itu perlu menjadi perhatian. Kemudian yang ke-14 tentu
penerapan aturan pola sekolah baru, new normal. Sekolah nanti punya protokol baru bagaimana harus berinteraksi di sekolah tersebut, meliputi pakai masker, jaga jarak, tidak menyentuh, kebiasaan cuci tangan, kemudian tidak bersentuhan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Yang 15, sekolah selalu memasang informasi tentang pencegahan corona. Ini harus secara masif di kelas-kelas, di tempat masuk yang gampang dilihat. Kemudian yang ke-16, tentu setiap hari harus didisinfektan, terutama kelas-kelas. Pintu-pintu, gagang pintu, tempat duduk, dan seterusnya perlu didisinfektan harian. Kemudian yang ke-17, tempat-tempat bermain memang sementara harus ditutup gitu. Kalaupun tidak ditutup, harus ada pola penyelamatan baru, pembersihan baru, dan seterusnya. Termasuk kantin. Bagaimana nanti kantin? Maka sebaiknya siswa dianjurkan untuk membawa makan dari rumah. Kemudian untuk yang baru bepergian, nah ini juga harus ditanya. Ada yang ternyata baru pergi dari Jogja atau dari Surabaya, dari mana, maka perlu ditanya. Dan itu sebaiknya work from home, learn from home. Kemudian 19, tentu yang perlu disiapkan adalah dukungan kesehatan, ini UKS, dan juga dukungan layanan psikologi harian di sekolah. Karena ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental warga sekolah. Inilah beberapa hal yang perlu disiapkan oleh sekolah ketika kita nanti bersiap membuka sekolah kita kembali, ketika Kemendikbud sudah menyampaikan jadwal terkait dengan pembukaan sekolah. Ini penting sekali. Demikian saya kira pagi hari ini, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.